Meski tak dijual, Alexander Isak enggan main lagi untuk Newcastle United. Di tengah usaha keras Newcastle United untuk mempertahankan Alexander Isak, namun kini ada laporan terbaru yang mengatakan bahwa ia enggan membela The Magpies lagi. Walaupun itu tak ada klub yang mau memboyongnya sampai bursa transfer musim panas ditutup. Alexander Isak sendiri bersikeras ingin bergabung dengan Liverpool di musim panas ini. Garnacho ancam MU minta dijual ke Chelsea. Alejandro Garnacho dikabarkan telah mengirimkan pesan tegas kepada pihak Manchester United terkait masa depannya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, sang winger disebut hanya mau bergabung dengan Chelsea. Jika transfer tersebut gagal, ia dikabarkan siap bertahan di Old Trafford meski tidak bermain sepak bola selama 6 hingga 12 bulan ke depan. Alan Shearer jagokan Liverpool kembali juara Liga Premier Inggris. Jelang dimulainya Premier League 2025-2026, Alan Shearer memilih jagoannya di persaingan bursa juara tahun ini. Legenda Inggris itu percaya bahwa Liverpool masih menjadi favoritnya. Soal titel, saya yakin bahwa Liverpool sebagai favorit saya bahkan tanpa Alexander Isak. Anda tinggal harus melihat apa yang mereka lakukan di musim lalu dan bagaimana mereka memenangi titel dengan mudah, ujar dari Alan Shearer. Real Madrid minta FIFA larang laga Villarreal versus Barcelona digelar di Amerika. Real Madrid tidak setuju dengan rencana La Liga menggelar laga Villarreal versus Barcelona di Amerika Serikat. Los Blancos meminta FIFA untuk melarangnya. Diketahui Federasi Sepak Bola Spanyol sudah mengizinkan La Liga untuk memindahkan laga itu dan kini tinggal butuh persetujuan dari UEFA sebelum nanti FIFA yang memberikan keputusan akhir soal boleh atau tidaknya. Dan Madrid secara terbuka meminta FIFA untuk menolak rencana La Liga tersebut. Mereka juga meminta Federasi Sepak Bola Spanyol mencabut rekomendasi dan juga Pengadilan Tinggi Olahraga Spanyol untuk melarang laga tersebut dipindahkan menuju California. PSG PD bisa triple winner di musim depan. Pelatih PSG Luis Enrique menegaskan fokus timnya membaik di musim 2025-2026. Enrique percaya diri bahwa PSG bisa mengulang sukses di musim yang lalu. PSG baru saja melewatkan musim penuh sejarah tanpa pemain superstar. Ousmane Dembélé dan kawan-kawan berhasil memenangi gelar Liga Prancis, Piala Prancis, dan akhirnya trofi Liga Champion. PSG akan mencoba meraih gelar pertama di musim baru saat menghadapi Tottenham Hotspur pada gelaran Piala Super Eropa pada tengah pekan ini. Dibuat patah hati 2 kali, Barca janji takkan kejar lagi Nico Williams. Buntut dari penolakan 2 kali dari Nico Williams, kini Barcelona pun mengambil sikap yang cukup tegas. Mereka dilaporkan tidak akan pernah lagi mencoba untuk bisa mendatangkannya di bursa transfer manapun di masa depan. Padahal Barcelona sebelumnya sudah sangat siap untuk menebus klausul rilis dari sang pemain. Namun sang pemain Spanyol itu dilaporkan berubah pikiran pada momen-momen krusial menjelang kesepakatan. Bek timnas Indonesia Max Hilger bakal pindah menuju Premier League. 20 Insight melaporkan bahwa Max Hilger berpeluang besar pindah ke Inggris pada musim depan. Pasalnya ia sedang dalam radar klub Liga Inggris yakni Crystal Palace. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace sedang aktif mencari bek tengah yang baru di bursa transfer musim panas ini. Dan berdasarkan laporan yang sama, Crystal Palace tidak hanya sebatas mengincar Max Hilger. Mereka juga sudah menjalin komunikasi dengan manajemen dari FC20 untuk membahas proses transfer dari bek timnas Indonesia tersebut. Barcelona tak punya rencana datangkan bek tengah yang baru. Hansi Flick mengungkapkan bahwa Barcelona belum ada rencana untuk bisa mendatangkan bek tengah baru. Meski Hansi Flick kini minim opsi di bek tengah usai kepergian dari Inigo Martinez. Barcelona saat ini memang berusaha mengurangi beban gaji klub demi bisa mendaftarkan pemain baru. Barcelona saat ini cuma memiliki Pau Barsi, Ronald Araujo, dan juga Andreas Christensen yang berposisi alami sebagai bek tengah di tim utama. Meski sepakat dengan mantan tim, Al Nassr blokir kepindahan pilarnya. Aymeric Laporte dilaporkan bakal kembali ke tim yang membesarkan namanya yakni Athletic Bilbao. Namun Al Nassr menolak melepas pilarnya secara gratis. Ada transfer yang harus dibayar oleh Los Leones kepada sang pemain. Laporte disebut ingin angkat kaki dari Al Nassr dan hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh sang juru taktik yakni Jorge Jesus.
Sang pemain bahkan sudah tak ingin lagi bermain untuk klub Arab tersebut. Bahkan laman Marca mengklaim jika ia ingin memutus kontraknya bersama tim guna memuluskan langkahnya menuju Bilbao. Kedua belah pihak bahkan sudah mencapai kata sepakat. Arab Saudi bidik penyerang milik Real Madrid. Kabar panas berembus di bursa transfer dunia. Sebuah klub dari Liga Arab Saudi diklaim siap menggelontorkan dana mencapai 350 juta euro atau sekitar 6 triliun rupiah demi mendatangkan penyerang Real Madrid yakni Kylian Mbappe. Angka ini bahkan mengalahkan tawaran 300 juta euro untuk Vinicius Junior yang sempat bikin heboh sebelumnya. Target mereka bukan cuma menggait pemain berumur. Liga Arab Saudi ingin diakui sebagai destinasi elit bagi pesepak bola kelas dunia. Mendatangkan Mbappe akan menjadi langkah besar menuju pengakuan itu. Bahkan kabarnya gajinya akan setara dengan yang ia terima di Madrid. PSG resmi datangkan Sabarny dari Bournemouth. PSG menambah amunisi jelang Piala Super Eropa. PSG kini resmi mengumumkan transfer bek tengah Elias Sabarny dari Bournemouth. Pesepak bola Ukraina tersebut diket PSG setelah ditebus dengan kesepakatan yang mencapai 63 juta euro. Dan Sabarny setuju dikontrak selama 5 tahun atau sampai tahun 2030. Sabarny menjadi bek terakhir yang dilepas oleh Bournemouth di musim panas ini. Sebelumnya klub Liga Inggris tersebut lebih memilih menjual Dean Huijsen ke Real Madrid dan juga Milos Kerkez menuju Liverpool. Juventus capai kesepakatan personal dengan pemain muda Brighton. Juventus dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain muda Brighton yakni Matt O'Reilly. Pemain muda asal Denmark tersebut sedang menjadi incaran klub top Eropa, namun nampaknya Bianconeri akan keluar sebagai pemenangnya. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Juventus telah mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 24 tahun itu dengan kontrak selama 5 tahun dan nilai kontrak mencapai 3 juta euro per musimnya. Atletico Madrid jadi pelabuhan baru dari Giacomo Raspadori. Atletico Madrid resmi memperkenalkan rekrutan anyarnya yakni Giacomo Raspadori. Penyerang timnas Italia itu didatangkan Atletico Madrid dari Napoli dengan biaya sebesar 26 juta euro. Giacomo Raspadori menjadi rekrutan ketujuh bagi Atletico di jendela bursa transfer musim panas. Atletico dan Giacomo juga telah sepakat menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun ke depan. Dengan kedatangannya Raspadori diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi lini serang Atletico Madrid musim depan. Tottenham berniat curi pemain incaran dari Arsenal. Tottenham dilaporkan berniat untuk mencuri bintang Crystal Palace yakni Eberechi Eze yang juga dalam pantauan dari rival kota mereka yakni Arsenal pada bursa musim panas. Spurs kini membutuhkan sosok kreatif seperti Eze untuk lini tengah mereka. Pasalnya James Maddison yang biasa mengemban peran tersebut kembali mengalami masalah cedera. Setelah Dier, AS Monaco kini bidik pemain veteran Inggris yang lain. AS Monaco nampaknya belum akan selesai di bursa transfer musim panas ini. Pasca berhasil mengamankan sejumlah nama, kini Kieran Trippier dari Newcastle United masuk dalam bidikan Los Monegasque untuk diamankan dalam waktu yang dekat. Kontrak pemain 34 tahun itu bersama The Backpace akan habis di musim depan, dan sang pemain juga tertarik untuk segera hengkang dari St. James Park. Namun Newcastle disebut akan berpisah dengan mantan pemain dari Tottenham tersebut dalam waktu yang dekat. West Ham United resmi dekati Lorenzo Pellegrini. The Hammers mulai bergerak untuk mendatangkan kapten AS Roma yakni Lorenzo Pellegrini menjelang bursa transfer musim panas yang akan ditutup. Menurut laporan dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, West Ham United telah mengajukan permintaan informasi terkait Pellegrini dan tengah mengevaluasi kemungkinan transfer dari sang pemain berusia 29 tahun tersebut. Liverpool sedang urus 2 transfer back baru. Dikutip dari The Athletic, Liverpool lagi mengurus kepindahan Guehi dari Crystal Palace. Setelah lebih dari 2 bulan proses negosiasi, Liverpool akhirnya mencapai kata sepakat dengan Palace soal harga dari sang pemain. Kini Crystal Palace dikabarkan melunak dan melepas Guehi dengan bandrol 30 juta pound sterling. Plus bonus nantinya ada 5 juta pound sterling. Selain Guehi, ada bek tengah lainnya yang akan berseragam merah-merah musim depan yakni Giovanni Leoni, pemain dari Parma.
Alvaro Morata resmi gabung dengan Como. Alvaro Morata resmi bergabung dengan Como. Penyerang Spanyol itu dipinjam dari AC Milan. Transfer ini diumumkan Como pada Rabu dini hari dan Morata dipinjam semusim dengan kewajiban pembelian permanen. Como tertarik dan membujuk Milan untuk membawa sang pemain kembali ke Italia. Walau Galatasaray sempat marah, namun akhirnya selesai dengan Rossoneri yang membayar 5 juta euro kepada raksasa Liga Super Turki tersebut. Bayer Leverkusen intip peluang datangkan Victor Lindelof. Bayer Leverkusen dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan bek Manchester United yakni Victor Lindelof di bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Sky Jerman Florian Petersburg, Bayer Leverkusen telah mengarahkan pandangan mereka kepada bek asal Swedia itu, dan Leverkusen melihat Lindelof sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini belakang setelah ditinggalkan beberapa pilarnya. Meskipun Victor Lindelof menarik perhatian, mereka harus bersaing dengan klub-klub lain seperti Aston Villa, West Ham United, dan juga Fiorentina. Diincar MU, Gianluigi Donnarumma mantap pilih Manchester City. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma kabarnya sepakat bergabung dengan Manchester City. Langkah cepat ini dilakukan menyusul kemungkinan hengkangnya Ederson Moraes ke Galatasaray. Meski sang kiper Brasil masih berada di Manchester, pembicaraan dengan klub Turki tersebut dikabarkan semakin intens. Kehadiran Donnarumma yang baru berusia 26 tahun bisa jadi solusi jangka panjang di bawah Mister gawang Manchester City.